Pak, izin nanti ini bantu berapanya ya Pak, searchingnya ya. Ya, Baik Bapak-Bapak Ibu, terima kasih telah hadir webinar kita pagi hari ini. Sebelum mulai webinar, saya ingin menyampaikan pantun lah terlebih dahulu. Burung nuri hingga pidahan, berkecuri yang sambut mentari. Webinar kita jadi wadah pembelajaran tentang strategi SDM di era teknologi. mantap. Mantap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa abduhu wa rasulullah nabiyana ba'da amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan nyala kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Yang terhormat pimpinan CV Inovasi Publishing Indonesia beserta jajarannya, Rahman, dan yang kami hormati Bapak Ibu serta teman-teman audiens yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar kita dengan tema strategi inovatif dalam pengelolaan sumber daya manusia di era disrupsi digital yang ditaja oleh CV Inovasi Publishing Indonesia dan tentunya akan dipandu oleh saya sendiri yaitu Ade Putra. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara pada pagi hari ini ada beberapa aturan yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan webinar. Yang pertama, dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon guna untuk menghindari adanya gangguan. Nah, yang kedua, untuk link absensi akan diberikan setelah sesi tanya jawab. Untuk sertifikat rekaman Zoom akan dikirimi melalui WA Group. Jadi silakan terlebih dahulu Bapak Ibu bergabung di grup kita melalui link di room chat ya nanti ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya kemudian untuk sesi tanya jawab, jika Ibu Bapak ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand. Baik Bapak Ibu, kita saat ini kita memasuki sesi inti yaitu pemaparan materi SEMM yang merupakan putra melanjutkan pendidikan di Universitas Tadulako, Palu. Bapak beliau salah satu staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Palu. Mari kita sambut bersama-sama narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak, mohon maaf, di sini sedang terkendala jaringan. Oh ya, nggak apa-apa. Coba masuk ke Siap, sudah mulai ya? Saya izin share, bisa nggak Bu? Saya sedikit materi saya, bisa nggak itu ya? Saya apa namanya? Bapak yang share atau kami? Boleh saya share aja ya? Saya share aja. Oke. Udah kelihatan nggak? Terlihat Pak, lihat Pak. Oke. Saya mulai aja ya.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada teman-teman sekalian, peserta yang sempat hadir di dalam link Zoom ini, yang dalam rangka kegiatan seminar nasional, yang webinar nasional yang diprakarsai oleh teman-teman dari Inovasi Publishing, yang dimana pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul kembali. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengetahuan dan wawasan, yang dimana webinar nasional ini merupakan salah satu kebahagiaan bagi kita bersama, khususnya bagi saya sendiri, karena telah diberikan kepercayaan untuk membahas topik yang sangat relevan dengan tantangan dan peluang yang kita hadapi saat ini. Kita melihat bahwa strategi inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia ini merupakan indikasi dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang telah membawa dampak yang signifikan, tidak hanya pada aspek kehidupan sehari-hari, tapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia yang di berbagai sektor. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa hal, muncul pertanyaan, mengapa itu penting? Mengapa harus HR, Human Resource Development itu harus berinovasi? Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk selalu merubah atau selalu berinovasi di dalam kegiatan. Karena di era disrupsi digital dan secara otomatisasi ini akan mempengaruhi sektor teknologi, baik dari aspek kehidupan maupun dunia pekerjaan. Karena proses otomatis sekarang ini dipengaruhi oleh salah satunya adalah penggunaan kecerdasan buatan yang diadopsi dari teknologi yang mempengaruhi organisasi. Apalagi kita hadapi sekarang semua pekerjaan diambil oleh artificial intelligence atau biasa robotika, sehingga dia pun melari kepada model bisnis yang berbasis platform digital. Nah, tantangan yang krusial bagi sumber daya manusia adalah bagaimana kita mengupgrade keterampilan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Hal ini menjadi sebuah perubahan teknologi yang sangat luar biasa. Dan kita perlu strategi yang baik agar organisasi tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan zaman dan kehilangan daya saing. Nah, pentingnya strategi tersebut, kita akan melihat bahwa Human Resource Development yang selalu berinovasi, selalu mengadopsi strategi-strategi yang baik, yang lebih adaptif terhadap perubahan digital. Karena kita harus mengetahui juga penciptaan budaya pembelajaran yang beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan human resource teknologi untuk efisiensi di dalam operasional. Bapak Ibu sekalian, di dalam definisi ataupun fokus utama strategi inovatif dalam sumber daya manusia itu ada beberapa bagian yang menjadi dasarnya. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi digital bagi kita sebagai sumber daya manusia. Kalau di perusahaan atau di kantor, itulah karyawan harus kita tingkatkan. Karena keterampilan digital ini adalah untuk memberikan kemampuan karyawan di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang ini. Karyawan siap menghadapi tantangan teknologi yang di masa depan, termasuk di dalam lingkungan perusahaan, lingkungan pemerintah. Ini teknologi luar biasa, apalagi di dalam salah satunya adalah penilaian kinerja. Yang kedua adalah adanya implementasi sistem berbasis data. Nah, ini kita kalau dengan teknologi sekarang ini, kalau kita berdiskusi, kita bercerita harus punya data. Tidak bisa kita tidak punya data. Pasti orang bilang kita bercerita ngalur ngidur aja. Tapi kalau kita berbasis data, punya human resource analysis untuk melihat evaluasi yang terjadi, kita bisa yakinkan bahwa ini keputusan yang kita ambil adalah secara objektif dan berbasis data. Yang ketiga adalah kita membangun budaya agile. Budaya ini adalah budaya fleksibel. Budaya eksperimen dalam kemampuan beradaptasi dalam tim human resource di dalam sebuah organisasi. Ingat, kita tidak akan bisa berubah kalau kita tidak akan merubah lingkungan kita sendiri. Makanya
dengan kemajuan teknologi, strategi inovatif, kita harus bisa menerapkan budaya-budaya yang perlu fleksibilitas di dalam menghadapi tantangan dan zaman yang ada. Yang keempat adalah yang menjadi fokus utama adalah penerapan teknologi yang efisien dan efektif. Ya, kita lihat adalah alat digital itu merampingkan proses administratif. Mungkin teman-teman sempat lihat ada salah satu tayangan di media sosial saat robot ditanya oleh salah satu menteri kita, yaitu HE kota salah itu yang dari Partai Demokrat, bertanya terhadap sebuah robot, bagaimana tantangan Indonesia ke depan. Robot itu menjawab. Nah, inilah salah satu yang harus disikapi oleh kita di dalam menghadapi strategi inovasi ke depan. Nah, ada 4 pilar kunci utama di dalam yang saya tulis ya. Saya berdasarkan referensi yang saya dapat, referensi yang saya baca. Saya membagi ada 4 pilar yang menjadi kunci strategi inovatif di dalam human research. Yang pertama adalah kita harus mengadopsi yang namanya teknologi human research tadi. Ya, kita mengintegrasikan teknologi terbaru gitu kan, dengan memanajemen sumber daya manusia gitu, membantu atau mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, analisis data karyawan, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Apalagi dengan kecerdasan intelektual sekarang ini adalah kecerdasan AI ini adalah menjadi tantangan kita. Apakah kita bisa gunakan dengan melihat kekurangan dan kelebihan daripada sebuah organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah adanya pengembangan kompetensi digital. Nah, kita sebagai manusia ke depan, manusia ini harus dituntut, sebagai karyawan juga dituntut, dilatih untuk menguasai teknologi, yang dimana dalam platform pembelajaran AI itu dimaksimalkan adalah adanya pelatihan yang dipersonalisasi dengan sesuai kebutuhan. Karena kalau tidak ya kita akan ketinggalan dengan perkembangan zaman yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah faktor kunci strategi kedua adalah adanya manajemen kinerja yang berbasis data. Saya sudah katakan dari awal tadi, kita perlu namanya basis data, menggunakan data dan analitik dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Karena kita akan mengevaluasi kinerja itu jangan secara subjektif, tapi kita harus mengevaluasi secara objektif. Dari mana kita bisa lihat? Bisa saja sekarang data absensinya, data kinerjanya, data kegiatan-kegiatannya, itu bisa kita lihat. Apalagi sekarang dengan AI ini, dimanapun kita bisa evaluasi orang dengan kecerdasan AI. Dalam kantor pun kita bisa tahu, kita bisa lacak dia di mana. Nah, ini yang salah satu yang dikatakan adalah manajemen kinerja berbasis data. Dan yang terakhir, dalam konsep kunci strategi adalah adanya kepemimpinan yang visioner. Nah, ini juga tantangan terbesar dalam sebuah industri perusahaan ataupun lingkungan kantor ataupun tempat-tempat organisasi yang lainnya adalah bagaimana pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin harus mampu melihatkan proses perubahan dan mendorong organisasi untuk beradaptasi. Karena kepemimpinan yang visioner ini sangat dibutuhkan untuk mendorong karyawan-karyawan agar paham terhadap teknologi yang baru. Gitu. Walaupun dengan adanya perkembangan teknologi ini kita lihat ada yang menerima, ada yang menolak gitu. Karena ini juga salah satu tantangan terbesar dalam proses perkembangan zaman, kita harus melihat situasi-situasi yang ada di lingkungan kita sekitarnya. Nah, teman-teman sekalian yang sempat ikut Zoom pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, ada strategi inovatif yang dalam praktik nyata yang harus kita lakukan. Yang salah satunya kita melakukan diterapkan adalah untuk mengejar yang namanya keunggulan kompetitif, ialah berbasis pendidikan yang berbasis AI. Ini mungkin kita sudah dengarkan, kemarin sempat juga dicanangkan oleh Wakil Presiden, itu sudah kita lihat dan dampaknya sudah sampai ke dunia pendidikan, yaitu dengan banyaknya materi-materi tentang kecerdasan AI, coding, dan salah satunya adalah coding dan segala macam dikenalkan kepada guru, kepada dosen dan segala macam bentuk-bentuk pelatihan untuk memudahkan kita di dalam memahami terhadap platform yang berbasis AI ini.
Yang kedua adalah adanya sistem manajemen kinerja yang digital, dan transparan. Ini udah saya jelaskan tadi di atas 4 fungsi tadi. Makanya dengan adanya manajemen kinerja yang berbasis data dan transparan, tidak ada lagi bahasa kita sekarang. Bahasa saya adalah tidak ada dusta di antara kita. Sebuah judul lagu, karena dengan adanya transparansi kita bisa akan memberikan nilai yang positif ataupun negatif terhadap personal tersebut. Dan yang ketiga adalah strategi inovatif dalam praktik nyata adalah kita harus melakukan rekrutmen atau retensi terhadap bakat yang ada. Karena dengan menggunakan sistem berbasis data, organisasi bisa lebih efektif dalam merekrut karyawan yang tepat. Jadi tidak lagi kita merekrut orang kita tidak tahu dari mana, hanya melihat salah satu data dia dalam hal ijazah atau segala macam, ijazah atau data-data fisik, tapi kita tidak melihat bagaimana progres dia di dalam aktivitas pekerjaan yang lain. Nah, ini juga cara kita juga sekaligus kita melakukan rekrutmen, kita juga bisa melakukan strategi retensi. Retensi ini adalah kita bagaimana menawarkan sebuah jalur pelatihan yang relevan dengan proses karir yang jelas. Jadi agar karyawan itu tidak akan berpindah-pindah. Dia mau bertahan kenapa dia mau bertahan atau dia bertahan di dalam lingkungan kerja dia. Nah, ini juga tantangan terbesar. Suatu ketika kita tidak melakukan sebuah perubahan di lingkungan organisasi kita atau melakukan pelatihan-pelatihan, ya pasti akan terjadi penurunan terhadap kegiatan-kegiatan di organisasi itu sendiri. Nah, di dalam pendekatan terdepan dalam pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, salah satu ada 3 hal yang mungkin yang jadi setelah saya membaca dan melihat beberapa referensi, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus melakukan namanya sistem manajemen pembelajaran yang berbasis AI, di mana pembelatihan yang sangat modern atau yang pelatihan yang sangat personal ini akan memberikan setiap karyawan akan mendapatkan kurikulum yang dinamis yang sesuai dengan tingkat keterampilan peran mereka masing-masing. Nah, kita sudah bisa tahu bahwa dengan adanya sistem manajemen yang baik atau sistem pembelajaran yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap peningkatan organisasi. Konsep yang kedua yang ditawarkan adalah melakukan pembelajaran yang mikro, yaitu dengan fokus pada modul-modul kecil yang mudah dicerna, gitu kan. Jadi ada cara-cara yang fleksibel atau cara cepat yang sesuai permintaan, gitu kan. Makanya saya sangat bersyukur ini diundang oleh teman-teman dari Inovasi Publishing ini juga salah satu model yang sangat luar biasa di dalam menulis hal-hal yang terkecil ini yang mungkin menjadi memudahkan, apalagi kami di dunia akademik ini dalam menulis itu adalah wajib, gitu kan, adalah menulis wajib. Nah, dengan memberikan materi juga itu adalah wajib pula, sehingga apa yang di kepala kami sudah kami terangkan dalam sebuah buku, kami sudah menjelaskan secara fleksibel dengan cepat sesuai permintaan. Salah satunya yang mungkin sudah digambarkan tadi, saya menciptakan sebuah buku yang sudah dipublishing oleh teman-teman adalah Senyum Sukses Membangun Bisnis Keramahan. Ini sebenarnya simple bagi orang teman-teman, ini simple. Apa sih maknanya? Ternyata ada hal yang terkandung bermakna di dalam kita membangun sebuah silaturahmi, membangun usaha maupun mengembangkan organisasi itu sendiri. Yang ketiga adalah adanya gamifikasi dalam pelatihan. Gamifikasi ini adalah menjadikan elemen permainan. Ya, makanya sekarang ini lagi tren adalah yang dilakukan organisasi itu untuk mendekatkan di dalam peningkatan organisasi adalah family gathering yang dibangun oleh semua organisasi dengan melakukan sebuah permainan-permainan di game-game di dalam family gathering itu agar menyenangkan dan memotivasi itu karyawan sendiri. Karena kadang kalau kita di dalam sebuah lingkungan kerja yang selalu dituntut bekerja, pasti kita akan merasa sangat kita merasa sangat tidak nyaman di dalam lingkungan itu. Tapi kalau ada kita dibangun motivasi kekeluargaan dan membangun kekuatan bersama, yakin saja pasti dalam pendekatan ini bisa kita lakukan untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Teman-teman sekalian, manfaat nyata dalam strategi inovatif untuk organisasi adalah adanya peningkatan kinerja yang produktif. Ini mungkin banyak, saya mengambil ini dari beberapa tulisan. Jadi saya juga tidak jangan mengatakan bahwa oh ini hanya AI, tidak juga. Walaupun di PowerPoint saya ini adalah saya menggunakan platform AI. Tapi ada dasar-dasar juga yang diambil. Jadi jangan kita terjebak dengan konsep AI itu sendiri. Tapi bagaimana kita mengelola AI itu, artificial intelligence itu di dalam pemanfaatan yang lebih positif. Salah satunya dari beberapa tulisan jurnal yang saya dapat adalah bagaimana peningkatan kinerja dengan
peningkatan kinerja dan produktivitas. Manfaat nyatanya itu adalah dengan pelatihan yang lebih baik, dengan sistem manajemen kinerja yang baik dan transparan, dan lebih bekerja efektif, maka terjadi yang namanya umpan balik yang cepat. Data yang jelas menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga yang kita inginkan adalah bagaimana organisasi itu bisa unggul, atau organisasi itu bisa maju. Organisasi itu bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Ya kan? Contohnya kita sekarang ini, teman-teman inovasi ini, kami jarak pulau, kalau menghitung jarak ini luar biasa kilometernya. Ini teman-teman dari Riau, kami di Sulawesi Tengah. Ini dengan adanya peningkatan kinerja dan produktivitas dari teman-teman, kami juga melengkapkan itu, makin terjadi hubungan yang lebih baik di dalam peningkatan kemajuan dari organisasi. Teman-teman dari inovasi selalu melakukan yang namanya inovatif untuk mengembangkan silaturahmi di semua daerah dengan melakukan Zoom webinar nasional ini. Yang kedua adalah adanya adaptasi cepat terhadap perubahan. Karena organisasi yang mengadopsi teknologi human reset ini akan lebih lincah gitu kan. Karena karyawan yang terlatih itu akan mengetahui bagaimana perkembangan teknologi terbaru. Apalagi mungkin di Zoom ini sebagian besar ada beberapa teman-teman ini, mungkin ada mahasiswa atau ada praktisi, ada profesional atau umum. Ini harus melihat, kalau kita bicara salah satu contoh adalah adaptasinya, kita bicara tentang teman-teman di UMKM, teman-teman di organisasi kemahasiswaan, teman-teman di organisasi pemerintahan, atau teman-teman di organisasi di luar dari pemerintahan atau organisasi perusahaan swasta. Ini salah satu kemampuan yang dituntut kita adalah karyawan harus terlatih dalam hal menggunakan teknologi terbaru, yang dimana dalam mengadopsi pasar atau tantangan bisnis yang tak terduga ke depannya. Ya, sekarang ini kita lihat saja perkembangan teknologi ini, kita dipengaruhi dengan salah satunya adalah platformnya. Mungkin saya sebut aja di sini karena kita seminar ini akademik, TikTok, YouTube dan segala macam. Ini platform-platform yang dimanfaatkan di dalam dunia pendidikan. Bisa juga lebih bagus kita manfaatkan dalam dunia pendidikan, menambah referensi kita ke depan. Karena sekarang ini semua elemen ternyata sudah memanfaatkan media sosial ini, ya kan? Baik dari pejabat maupun kalangan paling bawah di dalam menggunakannya. Yang ketiga adalah adanya peningkatan kepuasan, gitu kan? Karena teknologi ini akan mengembangkan, akan mendukung terhadap pengembangan karir dan mempermudah pekerjaan sehari-hari. Karena dengan meningkatkan pengalaman karyawan ini akan mengurangi beban kerja administratif. Karena bisa saja kita diberikan pekerjaan oleh seorang pimpinan, kita sudah tahu, kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu kan? Apalagi kita sudah dituntut dengan pelatihan dan bagaimana kita membangun kerja-kerja administratif dan meningkatkan motivasi agar kita tetap bertahan atau tetap kita melakukan aktivitas yang terbaik di dalam organisasi itu tersendiri. Karena human reset ini adalah yang inovatif ini ada berubah dan fungsi menjadi katalis atau strategi yang mendorong perubahan bisnis melalui manajemen talenta yang berbasis data. Ini salah satu kata kunci yang di dalam materi di dalam slide ini adalah pertumbuhan bisnis akan melalui dengan manajemen talenta yang berbasis data. Kita juga demikian. Saya kasih contoh sedikit saja. Kalau teman-teman di UMKM itu harus punya basis data. Siapa teman saya, siapa lawan saya, siapa saingan saya. Karena kalau kita tidak punya basis data, kita akan membangun usaha itu kita tidak mungkin main meraba saja di tempat itu. Itu salah satunya. Kita harus punya basis data. Oh, berapa orang yang jual ini, berapa yang beli ini, berapa yang makan ini. Oh, kita harus tahu. Lagi tren sekarang makanan apa gitu. Nah, kita membuat bisnis itu. Itu kita bicara di dalam dunia UMKM. Kalaupun di organisasi pun, di dalam bisnis pun kita juga demikian. Contoh, kalau teman-teman mau produksi jilbab apa yang pangsa pasarnya lagi rame, gitu kan? Oh, lagi rame jilbabnya si A, jilbabnya. Oke, kita masuk di pasar itu. Apakah bisa bertahan? Nah, itulah yang namanya kita punya basis data yang berbasis data pula. Itu. Teman-teman sekalian, tahapan implementasi dalam roadmap strategi inovatif itu adalah kita akan memerlukan beberapa pendekatan yang struktur dan literatif. Yang pertama adalah kita harus mengevaluasi kebutuhan kita apa. Ya kan? Kita mempunyai analisis yang menyeluruh tentang di mana letak inefisiensi atau kesenjangan keterampilan saat ini. Kita harus tentukan tujuan organisasi ini apa atau tujuan bisnis ini apa. Spesifikasi yang kita inginkan, yang ingin kita capai itu apa melalui inovasi dari human reset ini.
apakah kita meningkatkan keterlibatan karyawan sebesar berapa persen, atau kita hanya melibatkan melibatkan produk kita berapa persen. Makanya dilakukan adalah evaluasi kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah pilih teknologi yang tepat, gitu kan. Karena solusinya adalah yang selaras dengan ukuran, budaya, dan anggaran organisasi. Karena jangan memilih teknologi hanya karena sedang tren. Nah, ini juga dilema juga ini, karena kita mengikut tren ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pastikan memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi gitu di dalam evaluasi kebutuhan organisasi tadi. Masih jelas ya? Suara saya masih jelas, Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Masih jelas, Suaranya jelas ya? sangat jelas. Oke. Bilang kalau mungkin agak cepat penjelasannya atau nanti mohon disampaikan ya. Poin ketiga adalah kembali ke dalam roadmap strategi inovatifnya adalah adanya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Jadi kita melakukan konsep pelatihan di dalam tim human research kita adalah untuk menggunakan teknologi yang baru dan bagi seluruh karyawan beradaptasi dengan proses itu. Makanya kita harus berubah dulu mindset kita, ya kan? Adanya perubahan pola pikir kita karena itu salah satu kunci utama, ya kan? Kalau kadang biasa di tim kita berorganisasi karena tidak mau merubah mindsetnya dulu. Kita mau cepat nih, tapi kita butuh proses ini. Tapi kadang ada juga mau lambat. Nah, ini yang jadi tantangan terbesar di organisasi. Karena pola pikir kita harus kita rubah juga gitu. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengembangkan hal ini? Apalagi sekarang ini yang salah satu, jujur saja, saya ada beberapa kegiatan-kegiatan. Salah satu yang diterapkan oleh teman-teman Indovis, salah satu program yang yang berkelanjutan yang luar biasa ini yang dilakukan oleh teman-teman inovasi, mengundang para penulis untuk menyampaikan materi atau memberikan seminar-seminar nasionalnya. Karena ini adalah kunci juga, gitu kan? Pola pikir pola pikir kita harus berubah terhadap bagaimana pengetahuan yang kita miliki. Yang terakhir adalah di dalam pola implementasi atau tahap implementasi roadmap strategi inovatif adalah adanya evaluasi dan iterasi berkala. Nah, ini teman-teman sekalian, di dalam proses setelah kita mengevaluasi kebutuhan, kita juga mengevaluasi secara berkala terhadap hal-hal yang kita lakukan di dalam organisasi itu. Karena berdasarkan data yang diperoleh bisa memastikan relevansi dari berkelanjutan atau kita stop dari program itu. Ya, kelemahannya sekarang kadang kita lihat kenapa salah satu usaha atau salah satu perusahaan tidak maju karena mungkin proses evaluasinya sangat berkurang. Nah, ini yang menjadi tantangan kita dan apa yang kita merubah dari inovasi itu. Nah, contohnya sekarang ya kita salah satunya adalah kayak jualan sekarang, bicara bisnis dengan platform digital itu sekarang ya ini salah satu tantangan perubahan. Setelah kita evaluasi ternyata kita butuh juga baik penjualan yang secara offline maupun secara penjualan secara online untuk mendukung produk daripada kita bisa berhasil di dalam peningkatan penjualannya. Nah, tantangannya ini juga setelah kita lihat tadi tahapan implementasinya ada juga tantangan. Tantangannya itu adalah resistensi terhadap perubahan. Karena banyak karyawan atau manajer enggan merubah cara kerjanya. Ini situasional yang dilihat. Nggak mau merubah sikapnya gitu kan. Hanya mau bertahan dengan kondisi yang apa adanya saja. Nah, ini juga dengan adanya resistensi terhadap perubahan ini akan merubah cara berpikir kita gitu kan. Karena dengan mengadopsi teknologi yang baru dalam hal tadi awalnya adalah sesuai dengan kebutuhan organisasi, kita akan mengetahuinya. Karena komunikasi transparan, pelatihan yang berfokus pada manfaat individu akan melibatkan peran pemimpin yang dalam proses implementasinya ke depan akan menguntungkan bagi organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah biaya implementasi daripada teknologi sendiri. Karena pengadaan sistem human research yang canggih tentu memerlukan biaya awal yang signifikan. Khususnya juga bisa jadi terutama bagi UMKM gitu. Bukan cuma saja UMKM tapi perusahaan besar juga. Mungkin teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini atau Bapak Ibu sekalian yang Zoom hari ini mungkin pernah dihubungi oleh pihak perusahaan untuk mengedarkan sebuah kuesioner. Bagaimana pelayanan kami, bagaimana aktivitas kami. Itu salah satu bukti bahwa mereka ingin melakukan sebuah perubahan terus dengan peningkatan. Bagaimana aktivitas pelayanan diberikan, apakah cepat, apakah baik, atau mohon berikan saran terhadap kita. Nah, ini adalah feedback bolak-balik
feedback yang diberikan oleh perusahaan untuk mendengarkan langsung terhadap kita sebagai customer, kalau kita bicara bisnis, untuk memberikan perubahan terhadap organisasinya. Atau bisa mengevaluasi secara tidak langsung terhadap usaha yang dia lakukan. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya internal. Nah, keterbatasan sumber daya internal ini adalah tidak semua organisasi memiliki tim IT-nya atau ahli data yang mumpuni. Makanya banyak perusahaan-perusahaan outsourcing yang fungsi IT tertentu bermitra dengan penyedia layanan human research. Itu pada fokus pada pelatihan atau pelatihan mendalam bagi tim inti dari human research. Ini juga menjadi tantangan implementasi di dalam mengatasi persoalan-persoalan di dalam organisasi itu sendiri. Nah, di akhir materi saya hari ini adalah ada beberapa data yang sempat saya kumpul dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh teman-teman atau para peneliti yang telah meneliti sebelumnya tentang implementasi strategi peningkatan sumber daya manusia dalam menyikapi strategi inovatif dalam pengelolaan sumber daya manusia ini. Ada beberapa hal persentasenya adalah inovasi adalah harus keharusan. Nah, ini bisa saja kita lihat ke depan ini adalah 85% bisa jadi keharusan karena inovasi adalah dalam pengelolaan sumber daya adalah kunci untuk meningkatkan kinerja dan memastikan kelangsungan organisasi di era digital. Yang kedua adalah teknologi sebagai enabler. Karena adaptasi teknologi yang tepat akan membantu organisasi mengolah sumber manusia yang lebih efektif, efisien, dan mampu beradaptasi cepat dengan lingkungan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah adanya kepemimpinan yang visioner. Ini kembali lagi kita bicara tentang kepemimpinan. Karena peran pemimpin yang berani, yang visioner sangat diperlukan untuk mendorong adaptasi terhadap teknologi dalam memastikan keberhasilan strategi inovasi yang baik di dalam perkembangan organisasi itu ke depan. Karena kalau kita bicara sumber daya manusia, apalagi di dalam lingkup organisasi, maka kita perlu orang-orang yang berjiwa inovasi di dalam kegiatan kita ke depan. Makanya jangan heran sekarang banyak generasi muda saya lihat ini, termasuk saya lihat Mbak Rani mungkin dari wajahnya ini masih muda, tapi inovasinya luar biasa ini. Makanya penerbitnya ini adalah Inovasi Publishing. Mudah-mudahan ke depan teman-teman, Ibu Pak Ade, Mas Ade, Mbak Friska, dan teman-teman yang lain selalu berinovasi terus dengan brand namanya adalah CV Inovasi Publishing. Ini perlu seorang pemimpin selalu berinovasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan ke depan. Mungkin sekilas materi atau paparan di dalam webinar hari ini terhadap yang telah diberikan kepercayaan terhadap saya. Mudah-mudahan memberi sejenak pengetahuan bagi teman-teman, dan yang pastinya yang akan merubah itu adalah teman-teman, dan referensi ini adalah hanya sebagai awal langkah dari teman-teman untuk merubah diri untuk lebih maju ke depan dengan menghadapi tantangan disrupsi digital. Demikian materi saya hari ini. Saya kembalikan ke Mas Ade selaku moderator. Nah, terima kasih Bapak telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Halo. Dengar suara saya, Pak? Sudah. Mas Ade udah. Terima kasih pada Bapak Abdurrahman yang telah menyampaikan materi sangat luar biasa, bahwasanya pada zaman sekarang ini, di era digital saat ini, kita dibutuhkan atau dituntut untuk memahami baik itu secara manajemen dalam sebuah perusahaan maupun lingkungan sekitar kita. Dan kita harus menerima teknologi itu ya Pak. Mau tidak mau kita harus menerima ya. Baik pada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai materi kita yang telah disampaikan sama Pak Abdurrahman, bisa menggunakan fitur raise hand atau boleh ketik pertanyaan di kolom chat. Ya, bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan untuk pertanyaan sesi pertama ini, untuk 3 pertanyaan akan dikasih ke Flash berupa pulsa.
Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Eh, Baik bapak-bapak, ibu-ibu, karena tidak ada bertanya, saya ingin bertanya nih Pak, masalah judul yang sangat luar biasa ini, bahwa saat ini mau tidak mau kita harus mengikuti era zaman digital. Namun yang jadi permasalahan saat ini Pak, uh, uh, digital ini terjadi pada zaman sekarang, namun kenyataan orang-orang zaman dulu atau orang-orang penelitian yang sebelum-sebelumnya, contohnya kayak saya sendiri nih, kelahiran tahun 90-an itu atau kelahiran 80-an itu mau tidak mau mereka harus mengikuti zaman era digital ini. Namun untuk menghadapi hal ini, bagaimana perusahaan itu Pak untuk menggabungkan dengan karyawan lama sama karyawan baru ini Pak? Apa langkah-langkahnya yang bagusnya untuk diterapkan Pak? Terima kasih. Mas Ade, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, saya langsung aja adalah di dalam memang tantangan besar adalah sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang melakukan dengan konsep di mana para generasi berkumpul di situ, generasi Z, generasi Boomer, dan generasi apalah istilahnya teman-teman sekarang ini. Makanya ada beberapa strategi yang diterapkan untuk kolaborasi kedua kelompok atau beberapa generasi itu. Yang pertama adalah ada yang namanya program monitoring gitu kan. Salah satunya adalah kita program monitoring adalah bagaimana di dalam program monitoring itu kita melihat peran dari berbagai karyawan itu. Apakah karyawan generasi ini sekian bagaimana, memberikan yang muda bagaimana. Minimal kita memberikan panduan atau mengkolaborasi kedua generasi itu untuk membangun pekerjaan itu atau saling belajar terhadap pekerjaan itu. Mungkin bisa saja faktor pengalaman, tapi bisa saja ada faktor teknologi yang dari generasi baru tadi. Ini yang mau dikolaborasikan di dalam aktivitas sehari-hari untuk memajukan perusahaan itu sendiri, organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah adanya kita meningkatkan kolaborasi dalam pembelajaran yang bersifat tim, gitu kan. Di mana kerjasama ini harus memfasilitasi, gitu kan, harus membagi pengetahuan bagi karyawan baru dan karyawan lama agar perspektif dan ide segar itu selalu relevan dengan teknologi yang ada, gitu. Dan yang ketiga adalah adanya budaya inovasi yang mendukung kolaborasi, gitu kan. Budaya yang saya katakan tadi, budaya agile tadi adalah bagaimana para generasi generasi yang Pak Mas Ade sampaikan tadi itu harus mampu beradaptasi, gitu kan. Di dunia sekarang ini dengan dunia digital ini harus mampu kita beradaptasi karena karena teknologi ini kita tidak melihat bahwa dia senior atau tidak. Minimal kita harus punya keterbukaan atau inklusif di dalam memahami teknologi lebih ke depan lebih maju karena kontribusinya sangat signifikan dalam membantu pengalaman dan bisnis dan pengetahuan atau pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dalam perusahaan itu, Pak. Makanya tadi kata kunci di awal itulah visioner, seorang pemimpin di dalam mengkolaborasikan dari kedua zaman yang tadi teman-teman yang ada di generasi berbeda tadi. Kalau kepemimpinnya yang visioner, yakin saja akan terjadi perubahan yang signifikan. Gitu. Bukan mengucilkan, tapi bagaimana mengkolaborasikan kedua zaman tadi itu dengan ketiga komponen tadi, Mas Ade. Gitu. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak Mas Ade. Oh ya Pak. Oh gitu ya Pak ya. Kalau untuk berarti mau tidak mau kita harus saling mendukung satu sama lain ya Pak. Tidak ada membatasi antara senior sama junior, tidak ada membatasi antara tua sama muda karena untuk zaman era digital itu jarak itu tidak bisa diterapkan ya Pak. Ya. Itu karena ini harus kita bisa saja dari luar negeri. Kita mau bagaimana kondisi itu? Nah, kami pun umpama generasi yang bomber, ini makanan rasa apa ini? Ya kan jadi kita, tapi yang generasi yang muda